Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari kelompok 3 dengan anggota Gilmi Sri Alfianti 11920643, Misfahul Faridoh 11920656, Muhammad Arya Pradana 11920659, dan Nadifa Rohadatul Aisy 11920662. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem golongan darah pada manusia. Nah, sistem penggolongan darah pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sistem golongan darah ABO, yang kedua ada sistem rhesus, dan yang ketiga ada sistem penggolongan darah MN. Bismillah, untuk yang pertama terdapat golongan darah dengan sistem ABO. Golongan darah sistem ABO ini pertama kali diteliti oleh Karl Landsteiner pada tahun 1901. Golongan darah ini didasarkan pada kandungan aglutinogen atau yang biasa disebut antigen dan aglutinin atau yang biasa disebut dengan antibodi. Aglutinogen merupakan jenis glikoprotein yang ada di permukaan sel darah merah, sedangkan aglutinin merupakan protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B di dalam plasma darah. Nah, adapun sistem penggolongan darah dengan sistem ABO ini sistem yang banyak digunakan pada kebanyakan rumah sakit ataupun palang merah Indonesia karena sangat mudah dikenali. Baik, untuk selanjutnya dalam penggolongan darah sistem ABO ini terdapat 4 golongan darah yang mungkin kita sudah tidak asing lagi untuk mendengarnya karena pada sistem golongan darah ABO ini terdapat golongan darah A, kemudian golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pasti kalian sudah sering kan mendengarnya golongan darah yang tadi saya sebutkan. Kemudian golongan darah A yaitu golongan darah yang memiliki aglutinogen A. Kemudian pada golongan darah B yaitu golongan darah yang memiliki aglutinogen B. Pada golongan darah AB yaitu golongan darah yang memiliki aglutinogen A dan B. Jadi golongan darah AB ini memiliki kedua-duanya aglutinogen, yaitu memiliki aglutinogen A dan aglutinogen B. Kemudian untuk O, golongan darah O ini tidak memiliki aglutinogen sama sekali, baik aglutinogen A maupun aglutinogen B. Nah, untuk golongan darah A, golongan darah A ini memiliki aglutinin beta. Nah, sementara itu untuk golongan darah B itu memiliki aglutinin alfa. Nah, tetapi pada golongan darah AB ini kan tadi AB memiliki kedua-duanya dalam aglutinogen. Nah, tetapi golongan darah AB ini tidak memiliki sama sekali aglutinin baik alfa maupun beta. Nah, untuk golongan darah O ini sebaliknya dari golongan darah AB. Nah, ketika golongan darah AB mempunyai keduanya aglutinogen, nah sementara golongan darah O tidak memiliki aglutinogen sama sekali. Nah, sekarang golongan darah O memiliki aglutinin kedua-duanya, baik aglutinin alfa maupun aglutinin beta. Nah, berbeda kan dengan golongan darah AB, yang dimana golongan darah AB hanya memiliki aglutinogen dan tidak memiliki aglutinin. Nah, golongan darah ini juga kan sangat mudah dikenali. Contohnya sekarang ketika ada seseorang yang sedang krisis kekurangan darah. Nah, kemudian ketika dicek darahnya, seseorang ini mempunyai aglutinogen B dan aglutininnya alfa. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki golongan darah B. Nah, hal tersebut dapat mempermudah untuk mencari pendonor darah. Seperti itu. Terima kasih. Golongan darah itu dapat diwariskan loh. Nah, golongan darah ABO dikendalikan oleh alel ganda IA, IB, dan IO. Maksud alel ganda di sini adalah keberadaan golongan darah ABO disusun oleh 2 alel sekaligus. Misalnya, yaitu genotip dari golongan darah A, IA untuk homozigot, dan IA-IO untuk heterozigot. Lalu genotip dari golongan darah B yaitu IB-IB untuk homozigot
dan IB-IO untuk heterozigot. Nah, golongan darah AB dibentuk oleh IA-IB. Lalu genotip dari golongan darah O yaitu IO-IO. Huruf I ini berasal dari kata isoagglutinin, yaitu antigen yang mengakibatkan 4 golongan darah tersebut. Gen IA dominan terhadap IO, gen IB dominan terhadap IO, gen IA dan IB sama-sama dominan terhadap IO, sehingga genotip IA-IB menunjukkan golongan darah AB. Nah, contoh pewarisan dari golongan darah itu, misalnya, kalau sang anak mewarisi IA dari sang ayah dan IA dari ibunya, maka ia akan memiliki genotip yang homozigot. Sang anak pasti akan memiliki golongan darah A. Sedangkan kalau sang anak mewarisi IA dan IO dari orang tuanya, genotipnya akan menjadi heterozigot, tetapi anak ini akan tetap memiliki golongan darah A. Nah, kalau sang anak mewarisi IO-IO baik dari ayah ataupun ibunya, sang anak akan memiliki golongan darah O. Jadi, dari orang tua yang memiliki golongan darah A heterozigot bisa memiliki anak dengan perbandingan genotip 3 golongan darah A dan 1 golongan darah O. Maka demi itu, jika ada seorang anak yang memiliki golongan darah O, padahal kedua orang tuanya memiliki golongan darah A, seperti yang dibahas sebelumnya, bukan berarti anak tersebut anak tiri atau bukan anak kandung dari orang tuanya, melainkan karena anak tersebut mewarisi IO-IO dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, sistem Rhesus. Sistem Rhesus pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Alexander S. Wiener pada tahun 1937. Awalnya keduanya menemukan antigen pada membran plasma sel darah merah Rhesus macaque yang ternyata juga ditemukan pada sel darah merah manusia. Antigen tersebut kemudian dikenal dengan antigen Rhesus atau faktor Rhesus. Berdasarkan ada atau tidaknya antigen tersebut, dapat kita bedakan menjadi 2 macam golongan darah, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Rhesus positif mengandung antigen Rhesus dan menunjukkan reaksi positif atau penggumpalan terhadap antibodinya. Sementara golongan darah negatif tidak mengandung antigen Rhesus sehingga reaksi terhadap antisentrum Rhesus menunjukkan reaksi negatif dan tidak terjadi penggumpalan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penggolongan darah, sistem MN. Pada tahun 1927, Landsteiner dan Levin menemukan adanya golongan darah pada manusia, yaitu M, MN, dan N. Masing-masing disebabkan karena adanya antigen M, MN, dan N. Jika dilakukan transfusi darah antara ketiga golongan tersebut, tidak akan terjadi penggumpalan karena ketiga antigen ini tidak membentuk zat anti-M maupun anti-N. Namun jika antigen ini disuntikan ke dalam tubuh kelinci, akan membentuk antibodi berupa anti-M atau anti-N. Dengan demikian, apabila serum kelinci yang mengandung antibodi disuntikan ke dalam tubuh manusia, dapat menimbulkan penggumpalan. Oleh karena itu, antiserum dari kelinci ini dapat digunakan untuk menguji golongan darah seseorang. Jika dilakukan tes dengan antiserum yang mengandung anti-M, maka tampak adanya penggumpalan. Sedangkan dengan anti-N tidak ada atau tidak orang tersebut bergolongan darah M. Jika antiserumnya mengandung anti-N, terdapat penggumpalan. Sedangkan dengan anti-M, tidak, golongan darah orang tersebut adalah N. Akan tetapi, jika disuntikan antiserum yang mengandung anti-M dan anti-N mengalami penggumpalan, golongan darah tersebut adalah MN. Menurut Karl Landsteiner dan Levin,
Terbentuknya antigen M ditentukan oleh gen LM, sedangkan antigen N ditentukan oleh gen LN, dan antigen MN ditentukan oleh gen LN. Pada alel ini tidak dikenal dominansi sebab gen LM dan LN merupakan gen kodominan, tetapi genotip LM-LN tidak menampakkan ekspresi intermedier, tetapi menampakkan fenotip baru. Dengan tidak adanya antigen M atau N dalam darah manusia, maka penggolongan darah dengan sistem ini tidak berpengaruh atau tidak berperan dalam transfusi darah. Selanjutnya, golongan darah sistem MN didasarkan pada ada tidaknya glikoforin A, yaitu glikoprotein yang terdapat dalam membran sel darah merah. Terdapat dua jenis glikoforin, yaitu glikoforin N dan glikoforin M. Jika disuntikan ke dalam golongan darah yang lainnya, antigen ini tidak akan membentuk antibodi karena reaksi baru akan muncul saat antigen disuntikan ke dalam tubuh kelinci, karena tubuh kelinci akan membentuk anti-M dan anti-N. Selanjutnya teman-teman, sistem MN dibagi menjadi yang pertama, golongan darah M, yaitu golongan darah yang akan membentuk penggumpalan jika disuntik serum anti-M. Selanjutnya, golongan darah N, yaitu golongan darah yang akan membentuk penggumpalan jika disuntik serum anti-N. Dan selanjutnya, MN, golongan darah MN ini yaitu golongan darah yang akan membentuk penggumpalan jika disuntik serum anti-M dan anti-N.